Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Karena firman-Mu, pujian ini Tuhan, mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau telah mencurahkan darah-Mu yang mahal. Engkau telah memberikan tubuh-Mu Tuhan untuk ditimpa kutuk maut Tuhan demi kehidupan kami, demi keselamatan hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Ini adalah berkat yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk memperhatikan apa yang Kau firmankan bagi kehidupan kami. Supaya hidup kami selalu diterangi oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, dan memuliakan Tuhan saja dalam hidup ini. Karena sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan Engkau melalui hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, berbicara Engkau, pimpin kami, bimbing kami melalui kebenaran firman, sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan yang menguatkan, yang meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, apakah masih ada sukacita? Haleluya ya. Hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebenarnya hari ini ada 2 jiwa yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis, tapi kedua jiwa yang dibaptis kemarin hari ini berhalangan untuk hadir ya. Ada Pak Lasjo dan Ibu Diana. Tapi yang keluarga ini ada kegiatan, ada acara yang hari ini nggak bisa datang. Baik Bapak Ibu yang Tuhan, baiklah kita hari ini mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan hidup kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari fokuskan perhatian kita, pikiran kita ya, hati kita pada kebenaran firman Tuhan yang sanggup menuntun dan memberkati hidup kita. Hari ini, pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Galatia ya. Kitab Galatia pasal 5 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Kitab Galatia pasal 5 ayat 24 dan ayatnya ke-25. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Benar, sudah ketemu. Ya, kalau sudah ketemu, karena ini hanya 2 ayat, mari kita baca bersama-sama. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi mau saya bacakan firman Tuhan ini supaya benar-benar kita mengingatnya, saudara kasih Tuhan ya. Firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu dengan tema hidup sebagai umat milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus ya. Hidup sebagai umat milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus ya. Hari ini saya berbicara tentang umat Allah di dalam Kristus Yesus, bukan umat yang lain, Bapak yang kasih Tuhan ya. Saudara yang kasih Tuhan ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini Bapak yang kasih Tuhan ya, semua diciptakan oleh Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan ya. Kalau bicara tentang milik, semua yang ada di muka bumi ini, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semua adalah miliknya Tuhan.
Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan baik langit maupun bumi. Amin. Firman Tuhan katakan Dia yang menciptakan baik sorga maupun dunia ini, saudara. Dia yang menciptakan apa yang tidak bisa kita lihat maupun yang bisa kita lihat. Semua diciptakan oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Kolose ya, ini nggak usah dibuka karena kita mengingat waktu, boleh catat atau ya dicatat ayat-ayatnya saja, nanti dibuka di rumah saja, Bapak kasih Tuhan ya, karena ibadah kita masih dibatasin, saudara kasih Tuhan ya. Ya, bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu dan Dia berdaulat atas segala apa yang Dia ciptakan, saudara, termasuk hidup kita. Jadi dalam Kolose pasal 1 ayat 16 firman Tuhan katakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara kasih Tuhan. Jadi segala sesuatu penciptanya adalah Allah. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang diciptakan tujuannya adalah supaya apa yang diciptakan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, tetapi Tuhan yang kita sembah, yang kita layani bukan hanya Tuhan yang berkuasa, bukan Allah yang maha kuasa saja, tetapi Dia juga Allah yang maha baik, Bapak kasih Tuhan. Ia sangat baik, Ia mengasihi semua apa yang diciptakannya, saudara ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, baik orang jahat maupun orang baik, baik orang benar maupun tidak benar. Lalu bagaimana Pak? Kalau Tuhan mengasihi semua orang, orang jahat juga dikasihi, ngapain kita harus baik, saudara? Ya. Kenapa kalau firman Tuhan katakan Tuhan juga mengasihi orang yang benar, tidak benar, kenapa kita harus hidup benar? Nanti dulu saudara kasih Tuhan. Nah ya, kita nanti akan membedakan bagaimana kasih Allah bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih Allah terhadap orang yang jahat, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, saudara. Ada perbedaannya, saudara. Ya, Tuhan itu saya mau katakan kasihnya itu adalah kasihnya bersifat universal, saudara. Dia kasihnya, kebaikannya itu dinyatakan kepada semua orang. Jangan berpikir kalau kita ini anak Tuhan bahwa Tuhan itu nggak mengasihi orang jahat. Bahwa Tuhan itu tidak mengasihi orang yang tidak benar. Tuhan itu mengasihi orang jahat. Tuhan itu mengasihi orang benar, tidak benar, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini ada buktinya, ayatnya firman Tuhan saya mau bacakan bagi Bapak dan Ibu ya. Bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang tidak jahat, saudara yang kasih Tuhan ya. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 45, firman Tuhan katakan begini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara. Jadi Tuhan menyatakan kasihnya secara universal itu kepada semua orang, tidak membedakan antara orang yang baik maupun orang yang jahat. Saudara kasih Tuhan. Apa buktinya bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari? Ya, sinar matahari ini bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, baik orang yang jahat maupun orang yang baik, saudara. Ya, semua bisa menikmati. Tuhan tidak kasih sekat, saudara. Kalau saudara jahat, terus Tuhan sekat kamu hari ini nggak dapat cahaya matahari, nggak ada, saudara. Semuanya menerima. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan juga menyatakan kasihnya dengan cara menurunkan hujan, saudara. Semuanya, kalau hujan, kehujanan, amin. Semuanya orang jahat menanam pohon, dia kena hujan juga tanamannya, saudara. Tanamannya subur kena hujan, saudara. Dia kena kebaikan Tuhan. Bahkan saudara kasih Tuhan, kebaikan Tuhan secara universal itu bisa kita dapat melalui kekuatan yang Tuhan berikan. Orang jahat juga punya kekuatan, saudara. Orang jahat punya kepintaran dan kecerdasan yang Tuhan berikan. Orang jahat juga diberikan kemampuan ya untuk meraih kesuksesan, saudara. Ya, itu kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa bernafas ini juga karena kemurahan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Semua kalau masih bisa hidup, bisa bernafas, bergerak, beraktivitas, bisa melakukan segala sesuatu, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi
semua orang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, nanti kita akan cari perbedaannya. Ya, apa bedanya Tuhan? Ya, apa untungnya kita menjadi umat kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus? Kalaupun orang jahat, orang yang tidak benar pun dikasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada keistimewaan kita, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, sekalipun Allah mengasihi semua orang, ya, namun itu tidak berarti bahwa semua orang adalah umat milik kepunyaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saya katakan, sekalipun di dunia ini ada miliaran orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan, tapi tidak semua umat manusia ini adalah umat milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus, saudara. Ya, untuk menjadi umat kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara. Jadi untuk kita dapat menjadi umat kepunyaan Tuhan, ada jalan, ada jalur yang harus kita lalui, saudara. Yaitu kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang, ya, hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menjadi milik Tuhan. Tetapi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak menjadi umat kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus, saudara. Itu artinya dia tidak punya hak, ya, untuk menerima janji yang Tuhan sediakan bagi anak-anak atau bagi umat milik kepunyaan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan, sudahkah saudara menjadi umat milik kepunyaan Kristus? Halo? Sudahkah Bapak dan Ibu semuanya sudah sungguh-sungguh percaya menjadi milik kepunyaan Kristus? Halo? Saya mau katakan tadi, ya, ini harus menjadi perenungan buat setiap kita. Mungkin hari ini ada yang baru beberapa kali beribadah, saya nggak tahu Bapak dan Ibu, atau mungkin yang sudah, tetapi apakah nanti kita akan lihat bagaimana kita yang menjadi milik Kristus ini seperti apa, ya. Saya mau katakan, menjadi Kristen sejak lahir, saudara kasih Tuhan, tidak menjadi otomatis, ya, kita menjadi umat milik kepunyaan Allah. Saya mau katakan, menjadi Kristen, lahir secara Kristen, tidak otomatis kita menjadi umat kepunyaan Allah, saudara. Jika kita tidak pernah mengambil suatu keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidup kita, kita bukan milik kepunyaan Kristus, saudara. Jadi untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, kita harus mengambil keputusan dalam hidup ini. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Amin. Setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita, nah kemarin ada langkah yang selanjutnya. Bukti bahwa kita mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberi diri dibaptis, saudara. Artinya mau kehidupan lama kita ditenggelamkan, dikubur dan digantikan manusia baru, saudara. Saudara kasih Tuhan, lalu apa keistimewaan menjadi umat milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus? Ya, dengan umat yang tidak menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus, apa istimewanya, saudara? Ya, keistimewaan kita yang telah menjadi umat milik kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kita mendapat janji keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Sedangkan yang bukan umat kepunyaan Allah tidak ada jaminan hidup kekal di surga, saudara. Ini keistimewaan kita. Firman Tuhan mengatakan, orang bisa saja memiliki seluruh dunia ini, tetapi tanpa Kristus dia binasa. Keistimewaan kita yang menjadi umat kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa kita punya jaminan, bahwa kita punya jaminan hidup kekal.
yang di surga yang Tuhan sediakan, saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita memiliki jaminan akan hidup yang kekal. Sedangkan orang yang bukan umat milik kepunyaan Allah tidak mempunyai jaminan hidup kekal dalam kerajaan surga bersama dengan Allah. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, firman Tuhan katakan gini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi kita yang percaya pada Yesus tidak ada penghukuman oleh Tuhan. Ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi orang yang tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan binasa. Mengerikan, ya. Saya mau katakan bahwa Yesus hanya menjanjikan kehidupan kekal di sorga hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Yesus hanya menjanjikan kehidupan kekal di sorga hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan untuk menuju Bapa di sorga. Hanya Yesus satu-satunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya, saudara, bukan hanya berkat yang di sorga yang Tuhan siapkan. Ya, keistimewaan lain yang kita dapatkan sebagai umat Allah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan. Ya, bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan, oleh karena Engkau mulia dan berharga di mataku, dan aku mengasihi Engkau. Ya, hidup kita akan dipelihara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, saudara. Dia akan memelihara. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, sebagai gembala yang baik, dia akan menyediakan apapun yang kita perlukan dalam hidup kita. Ya, janji atau keistimewaan yang lain hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji-janji Tuhan. Dan masih banyak ada janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, Bapak Yesus Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan. Itu yang pertama, yes. Menjadi umat pilihan atau menjadi umat kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus adalah orang, berarti dia adalah orang yang sudah menerima, yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, saudara, orang yang menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus adalah, ya, dia harus menyadari bahwa dirinya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ayat 2 tadi firman Tuhan katakan, ya, ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara kasih Tuhan, kita harus memeriksa hidup kita, saudara. Apakah kita benar-benar sudah menjadi milik Tuhan atau tidak, saudara? Atau kita sudah mengaku bahwa kita milik Tuhan, tapi kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Karena orang yang menjadi milik Tuhan, umat milik kepunyaan Tuhan, dia adalah orang yang sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita menjadi umat Tuhan itu bukan hanya di bibir saja mengaku percaya, tapi harus dibuktikan melalui kehidupan yang benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sudah kasih Tuhan. Apa itu perbuatan daging, saudara, yang harus disalibkan? Ya, firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21, firman Tuhan katakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, ini saya
kasih apa ya, saya catat ada beberapa perbuatan daging, saudara, yang harus kita salibkan. Nah, ini seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen masih bercokol, masih menguasai, masih mewarnai hidup kita sebagai umat Tuhan. Padahal ketika kita mengaku sebagai umat milik kepunyaan Allah, hal-hal ini harus sudah disalibkan, saudara. Ya, tidak boleh mewarnai dan menguasai hidup kita lagi, saudara. Perbuatan daging itu seperti apa? Percabulan, saudara. Hal ini sudah populer, saudara, di dunia. Ya, kalau kita mengikuti berita-berita dosa percabulan begitu mengerikan, saudara. Kecemaran, ya, hawa nafsu, orang yang hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam penyembahan berhala, sihir, itu bicara tentang ilmu-ilmu. Sekalipun udah Kristen, tapi dia masih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain yang bukan daripada Tuhan. Ada perseteruan itu kayak permusuhan, ya, perselisihan, orang yang suka berselisih, saudara. Iri hati, ya, orang diberkati dia nggak suka, saudara. Ada perkataan begini, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya, jangan seperti itu anak Tuhan, ya. Anak Tuhan harus bisa senang lihat orang senang, amin. Nah, susah lihat orang susah, saudara. Jangan. Kenapa sih orang bilang susah lihat orang senang, orang diberkati? Karena ada iri hati, saudara. Ada amarah, dikuasai dengan amarah. Kepentingan diri sendiri, egois, saudara. Ya, ada pencederaan, saling melukai satu dengan yang lain. Roh pemecah, ya, tidak suka kalau kita unity, ya. Kita hembuskan berita-berita yang tidak baik untuk memecah persatuan, unity di antara kita. Padahal Tuhan mengajarkan kalau kita hidup rukun, ya, ke sana Tuhan memberikan berkat. Kalau di dalam jemaat ada kehidupan yang rukun, Tuhan kirim berkat di situ. Kalau ada keluarga yang hidup rukun, Tuhan kirim berkat ke sana, saudara. Ya, roh pemecah, ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora, ya. Ingin hanya memuaskan hawa nafsu saja, keinginan, hedonisme, gaya hidup hedonisme itu hanya mengutamakan kesenangan pribadi, saudara kasih. Melakukan pesta pora, uangnya dihambur-hamburkan untuk memuaskan keinginannya sendiri, saudara. Ya, ini yang harus kita salibkan. Sudahkah kita salibkan keinginan daging ini dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan? Hari ini Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita benar-benar adalah umat milik kepunyaan Allah, kita harus sudah menyalibkan keinginan daging kita. Amin. Seharusnya keinginan daging ini tidak lagi mewarnai hidup kita, tidak lagi menguasai, mewarnai hidup kita, saudara. Saudara kasih Tuhan. Itu yang kedua, saudara, bahwa orang yang menjadi milik kepunyaan Allah dalam Kristus Yesus, hidupnya, ya, kedagingannya sudah disalibkan. Kalau kedagingannya belum disalibkan, jangan kegeeran, saudara. Ya, jangan terlalu pede kalau engkau adalah milik kepunyaan Kristus, saudara. Dan yang ketiga, saudara, ini yang terakhir tapi panjang, saudara. Masih sanggup? Kayaknya tegang semua. Saya memang kalau menyampaikan firman Tuhan nggak suka melawak, ya, atau nggak suka melawak. Saya agak serius, saudara, ya. Jadi jangan, ya, relax saja, ya. Yang ketiga, saudara, ya. Orang yang menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus selalu rindu hidupnya ada dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Sering kasih Tuhan di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, saudara. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Tuhan memberikan penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Dan kita orang yang menjadi umat Tuhan seharusnya hidupnya adalah dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Orang yang menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus menyadari betul bahwa dirinya tidak akan mampu hidup menurut kehendak Tuhan tanpa ada Roh Kudus yang memimpin, yang membimbing, menuntun dan menolong hidupnya. Kita nggak bisa, saudara, dengan kekuatan kita sendiri.
kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita tidak akan bisa sanggup melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak bisa. Kita akan bilang itu sulit, saudara. Tetapi dengan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita, kita punya kuasa. Amin. Punya kuasa. Ya, untuk apa? Untuk menundukkan, untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging itu, saudara. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mampu menjadi suami yang baik buat istri, buat anak-anak kita, saudara. Kita tidak akan bisa sanggup menjadi istri yang baik tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi jangan cuekin Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ada komunikasi, selalu bergantung, selalu minta tolong, minta tuntunan. Roh Kudus yang akan menguatkan, saudara. Jangan mentang-mentang bahwa kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak akan mampu, saudara. Tetapi orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, dia sadar sekali. Tanpa pertolongan, tanpa pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, dia tidak akan mampu. Tetapi bersama Roh Kudus, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Amin. Tidak ada yang kita tidak akan pernah bilang ini sulit. Pasti bersama Roh Kudus bisa, ya. Orang yang hidupnya selalu rindu dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tersebut akan menghasilkan buah-buah Roh yang menjadikan hidupnya menjadi berkat buat orang lain, buat keluarganya, buat suaminya, buat istrinya, buat anaknya, buat kehidupan jemaat, saudara, buat lingkungannya, saudara, ya. Dan tentunya hidupnya akan senantiasa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita lihat tanda-tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ada buahnya. Kalau pohon itu akan dikenal dari buahnya, saudara. Ya, orang akan mengenal pohon itu dari buahnya. Kita mengenal itu pohon mangga karena apa? Mengeluarkan buah mangga, saudara. Kalau kita mengenal bahwa itu pohon tanaman semangka karena apa? Karena ada buahnya semangka. Tapi kalau nggak ada buahnya, saudara, kita nggak akan kenal itu buah apa, saudara. Ya, jadi pohon akan dikenal dari buahnya. Juga demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita akan dikenal dari buah-buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ya, karena kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah itu juga sesuai dan selaras dengan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Kita lihat di dalam Galatia, ya. Galatia pasal 5 ayat 22 itu dan 23. Coba tolong bacakan. Ya. Kebetulan saya tadi belum catat di sini. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu buah-buah Roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini ada ciri khas orang yang dipimpin Roh Kudus, ya. Jangan bilang kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi di dalam kehidupan kita tidak diwarnai buah-buah yang disebutkan tadi, ya. Seperti apa? Buah Roh Kudus itu ada kasih, saudara. Kasih, ya, bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ada sukacita dalam hidupnya. Karena apa? Ada ucapan syukur dalam hidup orang yang dipimpin Roh Kudus. Seperti kemarin, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan mengalami sukacita dalam hidupnya. Karena Roh Kudus akan memampukan dia untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dia akan diwarnai dan dipenuhi hidupnya dengan damai sejahtera. Gak gelisah, ya, gak cemas, gak khawatir, hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Apapun situasi dan kondisi, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan tenang, dia akan mulai damai. Ya, kalau orang yang gak dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya
kacau, tidak ada ketenangan dalam hidup ini, saudara. Ya, ada kesabaran, ya, ada kemurahan, suka membantu, suka menolong, ya, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal itu, saudara. Nah, di dalam hidup kita, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi umat milik kepunyaan Allah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saudara? Apakah kita hanya menjadi umat kepunyaan Allah dari pandangan kita sendiri, persepsi kita sendiri, ya, bahwa ya saya ini sudah menjadi anak Tuhan, tetapi apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Atau itu hanya sebatas pemahaman kita saja, pengakuan kita saja bahwa kita ini anak Allah? Saudara, hidup sebagai umat milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus berarti bahwa orang yang menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus adalah orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus harus menyadari bahwa dirinya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus adalah orang yang selalu rindu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi buat berkat buat setiap kita. Mari kita hidup turut dengan apa yang firman Tuhan katakan, bukan menurut apa yang kita pikirkan saja, saudara. Pikiran kita, pemahaman kita harus kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengundang Pak Parmin untuk maju ke depan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Mari Bapak yang kasih Tuhan, saya menyambut kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menjadi umat milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus. Itu dibayar oleh Tuhan dengan harga yang amat dan sangat mahal. Itu dengan cara Dia yang bertata di kerajaan surga, Dia turun ke dunia untuk menjadi manusia. Dia menyamakan dirinya seperti manusia. Bahkan bukan itu aja, tetapi Dia menyerahkan hidupnya untuk menanggung semua penderitaan yang harusnya ditimpa kepada kita, saudara. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya yang kudus, yang suci. Dia membiarkan tubuhnya dikoyak-koyakkan oleh cambuk, oleh mahkota duri, oleh paku yang tajam. Tuhan Yesus begitu luar biasa mengasihi hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, jadilah engkau umat milik kepunyaan Allah dalam Kristus, menjadi umat yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita responi dengan firman Tuhan, dengan pujian, bukan dengan barang.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami telah Kau pilih Tuhan menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami kalau hidup kami sebagai umat-Mu masih diwarnai dengan keinginan daging yang mendenominasikan diri kami Tuhan, yang menguasai kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena itu kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hidup kami diwarnai dengan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi terang dan garam. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami memuliakan Tuhan karena kami yakin dan percaya. Kami sebagai milik kepunyaan-Mu, Engkau punya janji yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan, supaya hidup kami selalu menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin.